Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ja'alana min ummati Muhammad wa min ali Muhammad. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam semester genap dengan mata kuliah Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini perlu kami perkenalkan lebih dulu mata kuliah Quran melalui silabus Ulumul Quran. Ulumul Quran ini sebenarnya merupakan mata kuliah yang sangat umum sekali, karena mata kuliah ini merupakan dasar bagi seluruh mata kuliah yang bernuansa ilmu keislaman. Oleh karena itu, selayaknya seluruh mahasiswa yang berpengalaman mempelajari ilmu keislaman harus memiliki dasar berupa mata kuliah Ulumul Quran. Mata kuliah Ulumul Quran ini merupakan mata kuliah lintas jurusan. Artinya tidak hanya dimiliki oleh salah satu jurusan, tetapi semua jurusan, terutama yang ada di dalam Fakultas Agama Islam. Kemudian mata kuliah ini perlu kami sampaikan bahwa standar kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa di dalam mempelajari Ulumul Quran ini ada dua. Yang pertama, mahasiswa harus mampu memahami Al-Quran melalui ilmu-ilmunya yang cukup banyak, baik secara riwayah maupun secara diruyah. Kemudian diharapkan mahasiswa akan mampu menggunakan berbagai pokok tema yang ada, yang ditawarkan di dalam mata kuliah Ulumul Quran sebagai salah satu ilmu bantu untuk memahami Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Ya, tentunya ini semua harus dipelajari melalui pelajaran Ulumul Quran. Oleh karena itu, kompetensi dasar yang harus diketahui oleh mahasiswa adalah yang pertama, bahwa mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan Al-Quran dan esensi namanya yang cukup banyak, serta memahami kandungan Al-Quran secara komprehensif. Kemudian mampu menjelaskan Ulumul Quran dan sejarahnya, terutama adalah sejarah di Indonesia. Kemudian mampu menjelaskan cabang-cabang ilmu Al-Quran, baik itu riwayah maupun diruyah. Kemudian mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan kaidah dalam ilmu Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah mampu menggunakan ilmu-ilmu Al-Quran secara tematik, seperti ilmu Al-Quran, ilmu Makkiyah Madaniyah, ilmu asbabun nuzul, ilmu ijaz, ilmu munasabah, ilmu qiraat, dan ilmu-ilmu yang lain termasuk mutasyabihat, muhkam, mutasyabih, kemudian nas-mans dan sebagainya, yang digunakan sebagai metode memahami ayat Al-Quran secara tematik. Dan yang terakhir, kemudian bisa mampu atau mahasiswa mampu menyusun karya tulis berupa makalah di bidang Ulumul Quran sesuai dengan tema-tema yang dikendalikan. Dari situ, mahasiswa perlu tahu bahwa tujuan pembelajaran Al-Quran adalah yang pertama, agar mengetahui, mencermati, memahami Ulumul Quran dengan bermacam-macam tema pembahasan. Kemudian mahasiswa dapat mengambil serta mengamalkannya di dalam kehidupan beragama dan sosial keagamaan. Di dalam mempelajari Ulumul Quran di dalam semester ini, perkuliahan akan dilakukan yang pertama dengan metode ceramah, baik itu secara tatap muka, secara langsung, itu musyawarah, ataupun melalui kuliah daring atau e-learning seperti kali ini. Kemudian penugasan dan diskusi. Adapun jenis evaluasi yang perlu diketahui oleh mahasiswa, yang pertama adalah UTS, kemudian yang kedua adalah tes sumatif atau UAS,
Di samping itu juga mahasiswa harus memperhatikan presensi kuliah, di mana pada kuliah e-learning atau kuliah daring kali ini nanti mahasiswa akan diketahui kehadirannya melalui partisipasinya di dalam menjawab soal, menjawab kuis dan sebagainya setiap selesai perkuliahan. Kemudian keaktifan dan partisipasi dalam proses pembelajaran, kalau di dalam e-learning atau kuliah daring kali ini tentu mahasiswa akan mengikutinya secara aktif, secara online juga. Oleh karena itu, tugas personal maupun tugas kelompok nanti bisa dilakukan. Tugas kelompok maupun tugas personal harus dilakukan dan dikirimkan melalui kelas yang telah tersedia sesuai dengan kelas masing-masing, A1, A2, A3, B1, B2 dan seterusnya. Kemudian tentu makalah itu nanti bisa, tugas itu bisa berupa makalah, book review, dan yang lain. Saudara-saudara sekalian, tema-tema pokok yang perlu saudara ketahui di dalam mata kuliah ulumul Quran ini, yang pertama adalah terminologi Al-Quran. Di dalam tema ini nanti saudara-saudara akan dikenalkan istilah terminologi maupun etimologi mengenai kata Al-Quran itu sendiri. Apakah Al-Quran itu hanya memiliki makna bacaan? Apakah Al-Quran ini juga memiliki mana-mana yang lain? Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak hanya bermakna bacaan kata Al-Quran itu. Seperti kata Quran al-Fajri dalam surat Al-Isra, itu tentu bukan maknanya bukan bacaan fajar. Kalau bacaan fajar berarti yang dibaca setiap fajar. Tapi itu nanti lain. Oleh karena itu makna ini harus dipahami. Oleh karena itu supaya kita bisa memasuki mindset yang benar sesuai dengan alur pikiran ulumul Quran, maka kita harus tahu sebenarnya Al-Quran itu maknanya apa. Kemudian nama lain dari Al-Quran yang nanti akan kita kenal semua. Dari nama-nama itulah nanti kita akan mengetahui fungsi dan kedudukan Al-Quran. Kemudian apa kedudukan Al-Quran itu? Tentu kita akan mencari dalil-dalil, akan menggunakan dalil-dalil, sebab akhir-akhir ini kalau tidak ada dalil katanya tidak baik. Nah, berikutnya yang kedua, kita akan mengenal ulumul Quran itu sendiri. Karena hakikat pelajaran mata kuliah kita adalah ulumul Quran, dan kita akan mempelajari apa itu ulumul Quran. Nanti setelah kita mengetahui definisi ulumul Quran, ya kemudian nanti disingkat dengan UPI, kemudian nanti adalah tujuan mempelajari ulumul Quran, urgensi ulumul Quran dalam studi Islam, kemudian ruang lingkup ulumul Quran, kemudian sejarah ulumul Quran. Tentu kita tidak bisa melepaskan sejarah ulumul Quran itu di Indonesia, karena di Indonesia memiliki sejarahnya tersendiri, baik sebelum kemerdekaan hingga saat kemerdekaan. Nah, di sini kita perlu mengetahui sejarah ulumul Quran. Ini adalah merupakan cabang-cabang ulumul Quran yang nantinya akan kita kaji secara detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Untuk bab 3 adalah ulumul Quran di Indonesia. Nah, tentu nanti kita akan mengetahui bagaimana kajian-kajian ulumul Quran di Indonesia pada masa awal, kemudian ulumul Quran di Indonesia setelah kemerdekaan, kemudian ulumul Quran di Indonesia pada era reformasi hingga sekarang ini. Setelah itu kita akan dikenalkan ilmu yang sangat populer di tengah-tengah kita, yaitu ilmu nuzulil Quran. Selama ini kita sudah mengenal ilmu nuzul Quran, bahkan sebentar lagi pada bulan Ramadan tentu banyak orang yang mengenal nuzul Quran. Nah, di sini kita nanti akan berbicara tentang kapan sebenarnya nuzul Quran itu pertama kali. Apa betul tanggal 17 Ramadan? Apa pada malam Lailatul Qadar? Nah, ini nanti akan kita perhatikan baik-baik. Kemudian tahapan nuzul Quran akan perlu kita ketahui. Kemudian wahyu pertama dan terakhir. Kemudian metode nuzul Quran dan kodifikasi
Al-Quran serta masa pengembangan nuzul Quran hingga sekarang. Artinya di dalam mempelajari ilmu nuzul Quran ini nanti kita akan tahu apakah Al-Quran ini setelah diturunkan pada masa Nabi itu selesai, ataukah Al-Quran ini setelah itu ada tindak lanjutnya, seperti apa perlu dibukukan, apa perlu diterjemahkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu ada tafsir Al-Quran dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu kita juga tahu setelah itu semua, maka sebenarnya mempelajari ilmu Al-Quran ini hubungannya dengan ilmu tafsir itu apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, tadi kita kenal di dalam ilmu nuzul Quran itu ada fase atau tahapan-tahapan nuzul Quran. Oleh karena itu, implikasi dari ilmu nuzul Quran terutama terkait dengan fase atau tahapan nuzul Quran, maka ada ilmu baru namanya ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Tentu ilmu ini tidak bisa dilepaskan dari nuzul Quran, karena kapan ayat-ayat Al-Quran disebut sebagai Makkiyah dan kapan ayat-ayat Al-Quran disebut sebagai Madaniyah. Kemudian masing-masing Makkiyah dan Madaniyah itu tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Tentu akan nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa ternyata surat Madaniyah maupun surat Makkiyah di dalamnya tidak selamanya Makkiyah maupun Madaniyah. Oleh karena itu kita akan mempelajari ada ayat-ayat Makkiyah di dalam surat Madaniyah dan ada juga ayat Madaniyah di dalam surat Makkiyah. Nah, dari situ kenapa mempelajari dua-duanya? Sebenarnya ini sangat penting untuk diketahui di dalam mempelajari tafsir. Di dalam menafsirkan Al-Quran ini tentu harus berdasarkan Makkiyah dan Madaniyah. Sebab kalau tidak bisa salah tafsir terhadap ayat-ayat tertentu. Nanti uraiannya akan lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah ilmu asbabun nuzul. Nah, mungkin kita semua tidak asing dengan ilmu ini, karena biasanya di dalam peringatan nuzul Quran kadang-kadang kita juga mengenal kata asbabun nuzul. Terkait dengan ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu asbabun nuzul ini sangat penting. Asbabun nuzul itu nanti apa saja, dan kemudian redaksinya itu seperti apa saja. Karena redaksi ini tentu akan memiliki urgensi tersendiri di dalam memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat itu sendiri, sehingga dengan redaksi itu kita akan terbantu untuk memahami Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah ilmu Fawatikus Suwar. Ilmu Fawatikus Suwar ini merupakan alat bantu tersendiri ketika kita mempelajari surat-surat atau mempelajari ayat-ayat Al-Quran melalui surat, kita harus tahu ini surat apa. Kemudian setelah tahu surat apa, surat ini dimulai dengan kalimat seperti apa. Karena masing-masing surat itu memiliki karakteristik dari segi Fawatikus Suwar ini. Ada yang dimulai dengan perintah seperti Iqra, Sabbihis, kemudian Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang dimulai dengan pertanyaan seperti hal ataka haditsul ghasyiyah, alam nasrah, alam tara kaifa, dan macam-macam. Dan seterusnya. Maka itu semua perlu kita pelajari supaya kita bisa mengklasifikasi masing-masing ayat, dan mungkin nanti kita akan bisa melanjutkan kenapa surat ini diletakkan di sini. Kenapa surat ini diletakkan di sini? Nah, seterusnya. Ini adalah salah satu faktornya menggunakan ilmu Fawatikus Suwar ini. Kemudian urgensi bagi ilmu tafsir Al-Quran. Artinya Fawatikus Suwar itu nanti kaitannya dengan tafsir Al-Quran itu apa? Ini perlu kita ketahui bersama-sama. Berikutnya adalah ilmu munasabah. Ilmu munasabah ini sangat erat hubungannya dengan ilmu Fawatikus Suwar tadi. Dan ilmu munasabah ini sangat erat hubungannya dengan tertib Al-Quran, baik itu tertib ayat maupun tertib surat. Nah, oleh karena itu ilmu munasabah ini juga penting sekali untuk diketahui, sehingga kita
ketika menafsirkan Al-Quran tidak asal-asalan, tapi harus mengetahui bagaimana ayat sebelumnya dan bagaimana ayat setelahnya. Nah, dengan demikian nanti akan kita mendapatkan pemahaman terhadap ayat-ayat tertentu secara komprehensif dan mendekati kebenaran, karena kita tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi setidaknya kita harus bisa mendekatinya dengan baik, tidak hanya dengan menggunakan terjemah Al-Quran. Sebab kalau dengan menggunakan terjemah Al-Quran saja tanpa menggunakan ulumul Quran ini, bisa jadi Al-Quran ini mendatangkan makna-makna yang secara leksikal atau secara harfiah berbeda sekali dengan apa yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Itu. Nah, untuk berikutnya untuk bab berikutnya ilmu ijazah Al-Quran dan seterusnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Dan pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, tetapi lebih dulu mari kita membaca surat Al-Fatihah. Sekali kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para keluarganya, dan kemudian para ulama ahli Al-Quran yang ilmu-ilmunya sampai pada kita, seperti ilmunya Mbah Asyuti melalui kitab Al-Iqon ini, atau Mbah Manakoton melalui kitab Mabahis fi Ulumul Quran ini. Ini salah satu contoh. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kenapa? Sekian pertemuan kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Baik, mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.